Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di gerbang kota, 3 kata kerajaan King Huai terukir. Yuan Heng tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihat, Tuan, kota kecil ini adalah sebuah negara, bukankah ini dojo dalam cangkang siput?" Su Yi berkata dengan santai, "Kota ini adalah ilusi, tempat ini adalah sudut reruntuhan kuno, dahulu kala, mungkin ada negara nyata yang bercokol di sini." Yuan Heng terkejut. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke kota. Ketika Su Yi dan yang lainnya masuk, banyak mata tertuju pada mereka di sepanjang jalan, dengan ekspresi terkejut, bercanda, main-main, del. Tampaknya 3 outlier telah ditemukan. Su Yihun tidak peduli dan menutup mata. Tapi Yuan Heng dan Bai Wenxing sedikit tidak nyaman. Ada seorang lelaki tua, memegangi kepalanya yang patah, dan berjalan santai di jalan. Hanya ada tubuh bagian atas wanita dalam gaun istana, wajahnya berlumuran darah, matanya cekung, tetapi wajahnya penuh senyum. Dalam adegan itu, Yuan Heng dan Bai Wenxing merasa kedinginan. Hantu-hantu ini jelas tidak kompeten, mereka milik hantu dunia, dan mereka semua terlihat buruk. Meskipun mereka tidak mengancam, mereka sangat menjijikkan dan menjijikkan. "Tuan muda, apakah Anda ingin bermain?" Di satu sisi rumah bordil, sekelompok wanita tersenyum dan berkata. Su Yi bahkan tidak mengangkat matanya. Tidak mungkin, di mata telanjang, wanita-wanita itu semuanya cantik. Di mata pembudidaya, mereka hanyalah sekelompok monster yang sangat jelek, dan gerakan mereka yang menggaruk-garuk kepala bisa membuat orang memuntahkan makanan semalam. Berkeliaran sebentar, Su Yi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia merasa sedikit kecewa. Tempat hantu ini benar-benar bukan untuk orang. Saat Su Yi hendak pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Ada awan gelap dan hantu, yang tidak biasa pada pandangan pertama. Mungkinkah ada misteri lain yang tersembunyi di sini? Hati Su Yi tergerak, dan sepasang mata yang dalam diam-diam dibanjiri cahaya misterius yang tidak jelas, melihat sekeliling. Tiba-tiba, seluruh kota yang ramai dan hidup berubah secara dramatis dalam visinya. Sekelompok hantu berjalan di dalamnya, ramai, seperti perjalanan malam 100 hantu, yang legendaris. Ini adalah pemandangan sebenarnya dari kota yang disebut, Kerajaan King Huai. Ketika dia datang ke sini sekarang, Su Yi melihat semuanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, saat dia diam-diam mengoperasikan teknik rahasia, dia segera melihat bahwa di kedalaman reruntuhan tandus di kejauhan, ada kekuatan formasi terlarang yang sangat tidak jelas, diam dan tidak bergerak, tanpa fluktuasi nafas. Sulit untuk memahami bahkan dengan indera spiritual. Formasi pembunuhan. Su Yi mengangkat alisnya. Meskipun kekuatan formasi terlarang ini belum diaktifkan, dengan wawasan Su Yi Fa, dia langsung menilai bahwa ini adalah formasi pembunuhan yang sangat kuat. Jika berhasil, cukup dengan mudah membunuh karakter di 3 ranah Yuan Dao. Bahkan jika kultivator transformasi spiritual datang, jika Anda lengah, Anda akan terjebak di dalamnya. Senang punya teman dari jauh. Pada saat ini, tawa. Su Yi mengalihkan pandangannya, dan pemandangan yang ramai barusan kembali ke matanya. Di jalan yang ramai di kota yang jauh, sebuah kereta harta perunggu datang berlari kencang, dan sosok-sosok itu mundur di sepanjang jalan. Segera, Bao Nian berhenti di depan Su Yi dan yang lainnya, dan berjalan menyusuri seorang wanita cantik dengan gaun istana yang cantik dan riasan yang halus. "Selir saya bukan si Hua, saya telah bertemu 3 rekan Tao, dan semua orang dengan cara yang sama memanggil saya Nyonya Si Hua." Wanita cantik itu tersenyum manis dan membungkuk kepada Su Yi dan yang lainnya. Ini adalah pembudidaya hantu sejati, dengan basis kultivasi ranah pengumpulan bintang, di kota ini di mana hantu dapat dilihat di mana-mana, seperti menonjol, sangat mencolok. Yuan Heng dan Bai Wenxing tidak bisa membantu tetapi bergidik di dalam hati mereka, nafas Nyonya Si Hua setara dengan Zhang Yuntao, tetua kuil Yuntian. "Disinilah kamu tinggal dan berlatih?" Su Yi bertanya dengan santai. Nyonya Si Hua tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Dulu, selir saya berlatih di sini."
Jarang bertemu tiga rekan Taois hari ini. Mari kita bicara tentang rumah selir. Yuan Heng dan Bai Wenxing memandang Su Yi. Mereka ingin menolak Su Yi, tetapi Su Yi mengangguk dan berkata, baiklah. Nyonya Sihua berkata dengan gembira, tolong tiga rekan Taois. Dia memimpin jalan. Segera, Nyonya Sihua membawa Su Yi dan yang lainnya ke ujung kota, di mana ada tembok hitam setinggi 10 meter. Mata Su Yi sedikit menyipit. Tempat ini persis tempat yang ditutupi oleh formasi pembunuhan yang baru saja dia lihat. Nyonya Sihua mengangkat tangannya, kilatan cahaya melintas di dinding hitam, memperlihatkan sebuah portal. Tolong tiga. Nyonya Sihua masuk lebih dulu. Su Yi mengangguk dan berjalan ke sana bersama Yuan Heng dan Bai Wenxing. Ada gua unik di portal. Ini adalah kuil Tao kuno, dengan pinus hijau dan cemara, vegetasi subur, tenang dan halus. Itu seperti tanah suci kecil yang jauh dari dunia duniawi. Yuan Heng dan Bai Wenxing tidak bisa tidak terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di kota tempat hantu merajalela ini, masih ada tempat yang begitu damai. Segera, sekelompok orang, yang dipimpin oleh Nyonya Sihua, memasuki aula utama di tengah kuil Tao. Di dinding aula utama, ada potret yang tergantung. Di meja persembahan di depan potret, ada lampu tembaga soliter, bayangan lampu redup dan belang-belang. Pada potret, ada sungai berwarna darah dengan platform lotus hitam mengambang di sungai. Seorang pria berjubah hitam dan mahkota bulu duduk bersila di platform lotus sungai darah, hanya menyisakan punggung tipis di foto itu. Saat memasuki aula, Su Yi segera melihat potret aneh ini dan berkata, apa yang dikatakan potret ini? Nyonya Sihua menunjukkan tatapan serius dan hormat, dan berkata, ini adalah penguasa kuil pertama dari kuil Yinsa, tempat suci budidaya hantu pertama di dunia, 30.000 tahun yang lalu, Tuan Mingluo Ling Huang. Su Yi terkejut. Pada awal di ibu kota Xiaofeng kota Sanyin, dia mendengar Ling Yunhe berbicara tentang kuil Yinsa. Sebagai penguasa pertama dunia bawah Yinsa, potret belakang Ling Huang Mingluo diabadikan di situs Nyonya Sihua, jadi tidak mengherankan. Tiga rekan Taois, silakan duduk. Nyonya Sihua tersenyum dan mengundang Su Yi dan yang lainnya untuk duduk. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Lebih baik turun ke bisnis. Bisnis. Nyonya Sihua membeku sejenak, tampak sangat bingung. Su Yi menjentikkan jarinya, dan berkata dengan santai, karena kamu berpura-pura bingung, maka aku akan menjelaskannya, hanya mengandalkan formasi pembunuhan ini di sini, aku tidak bisa membantu tetapi kamu selama kamu melakukannya. Kamu ditakdirkan untuk mati. Begitu kata-kata ini keluar, Yuan Heng dan Bai Wenxing terkejut, dan mereka berdua menjadi waspada dan menatap Nyonya Sihua. Melihat pupil Nyonya Sihua menyusut tiba-tiba, dia berkata, jadi, rekan Taois sudah melihatnya. Dia meletakkan sutra biru di telinganya, dan berkata dengan senyum manis, hanya saja kamu sekarang adalah kura-kura di dalam guci, burung di dalam sangkar, dan kamu tidak bisa memikirkan selir. Masalah. Su Yi berkata dengan ringan, jika Anda bisa membayangkannya, saya khawatir Anda tidak berani menyembunyikan niat jahat dan menyambut saya di aula ini. Betulkah? Matanya yang indah penuh harapan, dan dia menawan, bagaimana kalau rekan Taois membiarkan selirmu melihat dan melihat. Jelas, Nyonya Sihua, seorang pembudidaya hantu di alam berbintang, sama sekali tidak peduli dengan peringatan Su Yi. Su Yi tersenyum dan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Jubah lengan. Langit cerah dan cerah. Tapi sebelum itu, Nyonya Sihua menghilang seperti bayangan. Hanya desahan kasihan yang terdengar di aula. 3. Jangan salahkan selir itu kejam, yang membuat kamu membodohi dirimu sendiri ke dalam perangkap. Suara itu masih berhembus, dan satu-satunya lampu di atas meja persembahan di depan potret itu padam dengan tenang. Tiba-tiba, aula tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Adegan di depan tiga orang Su Yi berubah, seolah-olah mereka berada di api penyucian yang suram. Ladang di sekitarnya sangat luas, penuh dengan warna abu-abu. Ledakan. Sebuah sungai besar darah menyapu. Mengikuti, guntur pecah di sini, memicu badai hebat. Pada saat yang sama, masih ada sambaran petir berwarna darah,
tombak yang berubah menjadi angin kencang yang luar biasa, dan pedang yang berubah menjadi badai hujan mengaum. Dalam sekejap mata, semua jenis kekuatan pembunuh yang mengerikan datang dari segala arah, membuat orang tidak dapat melarikan diri dan menghindarinya. Yuan Heng dan Bai Wenxing membeku, seperti jatuh ke dalam gua es. Sungguh formasi pembunuhan yang menakutkan. Kekuatan semacam itu membuat mereka kewalahan dan membuat mereka merasa tercekik dan tidak berdaya. Saat menyaksikan adegan ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Sayangnya, bagi Su Yi, yang telah mengambil tindakan pencegahan, itu sama sekali tidak berguna. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan caranya sendiri untuk menghancurkan formasi bawah tanah, menyebar ke segala arah. Terobosan. Mirip dengan Golden Lantern Sun Jimat, yang dilemparkan di tepi tebing naga patah, mereka semua disempurnakan oleh Su Yi menggunakan batu giok spiritual langka yang diperoleh dari keluarga Zuo. Masuk ke tingkat semangat. Jika bukan karena kekuatan jiwa Su Yi yang sebanding dengan seorang pembudidaya spiritual yang hebat, tidak mungkin untuk memperbaiki jimat rahasia seperti itu yang termasuk dalam tingkat spiritual. Dan seperti ini, ada 13 jenis jimat rahasia di tubuh Su Yi, yang semuanya disempurnakan dalam periode terakhir, dan masing-masing memiliki efek dan kekuatan magisnya sendiri. Karena kamu akan menghancurkan formasi, kamu harus menggunakan simbol terlarang. Tulang-tulang gunung runtuh dan hancur. Guntur berwarna darah di langit tersapu dan tersebar. Angin kencang yang berubah menjadi tombak dan hujan yang berubah menjadi energi pedang seperti rumput rapuh dan master, menghilang menjadi abu. Dalam cahaya dan hujan yang tak berujung, ekspresi Yuan Heng dan Bai Wenxing berubah, penuh kejutan. Su Yi tampaknya telah melakukan hal sepele, hanya sedikit simbol terlarang di kehampaan. Ledakan. Adegan di depan saya berubah, itu masih di kuil Tao, tetapi formasi pembunuhan yang mengerikan telah menghilang. Kalau begitu, tunggu sampai formasi pembunuh teroris hancur seperti ini. Yuan Heng dan Bai Wenxing tampak bingung. Bagaimana mungkin? Jeritan kemarahan terdengar dari luar aula, penuh rasa yang luar biasa. Saya melihat Nyonya Sihua duduk di tanah, wajahnya pucat dan transparan, dan ada bekas retakan pada pelat susunan di tangannya. Sebelumnya, ketika formasi pembunuhan rusak, dia juga menderita serangan balik dan guncangan, dan terluka di tubuhnya. Kata-kata bagus membujukmu, tetapi kamu bersikeras mencoba mati, mengapa repot-repot? Su Yi berjalan keluar dari aula dan saling memandang dengan acuh tak acuh. Sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik? Ditatap oleh Su Yi, Nyonya Sihua menggigil. Dia bangkit dengan susah payah, dan ada sedikit keraguan di antara alisnya, dan berkata, "Teman, apa yang ingin kamu bicarakan? Siapa yang memintamu untuk membentuk formasi pembunuhan melawanku?" Su Yi bertanya. Nyonya Sihua menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu adalah selir yang tidak bisa membuka matanya, berpikir bahwa dia dapat membunuh 3 rekan Taois dan menjarah harta." Di mata Su Yi hari ini, pembudidaya hantu di alam berbintang ini tidak tertahankan dan dapat dibantai. Mata Su Yi dingin dan dia berkata, "Kamu adalah pembudidaya hantu di alam bintang. Tanpa bantuan orang lain, tidak mungkin untuk membuat formasi pembunuhan seperti itu. Jika kamu tidak jujur, jangan salahkan aku karena kasar." Tamparan ini jelas membuat Nyonya Sihua merasakan kekuatan Su Yi, dan dia berlutut dan gemetar. "Tuan Abadi tenang, selir itu salah. Seperti yang dikatakan Guru Abadi, alasan mengapa selir berurusan dengan Guru Abadi kali ini memang dipercayakan oleh orang lain." Yuan Heng dan Bai Wenxing terkejut, tempat hantu ini sebenarnya adalah jebakan yang telah dipersiapkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama. "Katakan padaku, siapa yang membuatmu melakukan ini?" Su Yi Dao. Nyonya Sihua tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dan akhirnya berkata dengan getir, "Jangan bersembunyi dari Tuan Abadi." Setelah melihat metode Tuan Abadi, selir menyadari bahwa dia juga tertipu. Saat dia berbicara, dia menjelaskan alasannya satu per satu. Ternyata 3 hari yang lalu, seorang pria parubaya yang menyebut dirinya, Blood All, menemukan Nyonya Sihua dan meminta bantuan Nyonya Sihua untuk membunuh Su Yi dan yang lainnya.
Setelah acara selesai, burung hantu darah akan memberi Nyonya Shihua metode rahasia yang terkait dengan jalan spiritual. Nyonya Shihua ragu-ragu pada awalnya. Namun, burung hantu darah mengeluarkan token sebelum memanggil. Nyonya Shihua menghilangkan keraguannya dan setuju. Dalam deskripsi burung hantu darah, ketiga Sui semuanya dibudidayakan di ranah puasa. Untuk alasan ini, Sue Xiao secara pribadi mengambil tindakan dan membantu Nyonya Shihua mengatur formasi pembunuhan. Dalam hal ini, Nyonya Shihua benar-benar lega. Jadi, apa yang terjadi malam ini? Sayangnya, Nyonya Hua tidak pernah membayangkan bahwa Sui tidak berada di ranah ini dia, tetapi seorang pria dengan kultivasi di ranah Yuanfu, dan kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga karakter seperti dia di ranah pengumpulan bintang benar-benar rentan menyerang karakter horor. Bahkan formasi pembunuhan yang cukup untuk dengan mudah membunuh orang-orang di alam pengumpulan bintang dengan mudah dihancurkan. Semua ini membuat Nyonya Shihua berpikir bahwa dia tertipu dan benar-benar terperangkap oleh burung hantu darah. Setelah mendengarkan, Sui mengerutkan kening dan berkata, apa asal-usul burung hantu darah ini? Nyonya Shihua menarik napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi kagum dan takut, dan berkata, saya tidak tahu asal-usul orang ini, tetapi saya tahu bahwa dia memiliki alam kultivasi spiritual, dan dia adalah seorang kultivator hantu sejati. Biksu yang hebat. Dalam deskripsinya, burung hantu darah mengenakan jubah Tao, abadi, seperti Tao setengah baya, tidak seperti pembudidaya hantu. Ternyata itu adalah pembudidaya hantu yang ingin berurusan dengan tuannya. Yuan Hang menarik napas dalam-dalam. Melihat Bai Wenxing lagi, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa burung hantu darah mengeluarkan token sebelum kamu akhirnya setuju untuk membantunya. Apa gunanya token ini? Sui bertanya lagi. Token adalah keputusan Dewa Iblis Yin, diukir dengan totem unik, Iblis Yin, tidak sebanding dengan pembudidaya hantu lain di dunia ini. Nyonya Shihua menjawab dengan cepat. Ternyata itu adalah sisa-sisa kuil Yin Sha. Sui tiba-tiba teringat saintes Xuanzi yang dia lihat di konferensi Lingku, dan putra Nirvana yang dibunuh olehnya. Keduanya adalah orang aneh kuno, dan mereka jelas berasal dari istana jahat Yin. Burung hantu darah ini datang untuk membalaskan dendam putra Nirvana, atau untuk mengembalikan embrio ajaib yang jatuh ke tanganku, atau keduanya. Sui membuat penilaian. Kalau tidak, datang saja dan bunuh diri, tidak perlu ada masalah besar. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya akan datang ke sini malam ini? Sui bertanya lagi. Nyonya Shihua berbisik, Sue Xiao berkata bahwa jika Tuan Abadi ingin pergi dari kota Jinliu ke kota Daxia Jiuding, dia pasti akan lewat di sini, selama selir membuka kota hantu kerajaan King Huai, buat langkah besar, dan ketika Tuan Abadi lewat, dia pasti akan tertarik. Selir itu hanya melakukan apa yang dia katakan. Sepertinya burung hantu darah ini telah mengikutiku sejak lama. Sui sedikit mengernyit. Setelah dia melangkah ke alam Yuanfu, kekuatan jiwa telah menembus lagi, dan itu jauh dari sebanding dengan alam roh umum. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saya tidak melihat adanya kelainan di sepanjang jalan. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa, selain berhati-hati dalam temperamen, burung hantu darah, pembudidaya besar dari alam spiritual, juga menguasai teknik menahan napas yang sangat luar biasa. Pada titik ini saja, burung hantu darah jauh lebih sulit dan berbahaya daripada Li Miaohong, karakter di alam roh. Melihat Sui terdiam, Nyonya Shihua panik dan bersujud dan memohon. Xianxi, apa yang diketahui selir, katakan yang sebenarnya, dan minta yang abadi untuk memaafkan kehidupan selir, dan selir itu berharap. Sebelum selesai berbicara, kilatan energi pedang muncul, dan kekuatan energi pedang secara langsung menghapusnya dari dunia, dan bahkan sudah terlambat untuk bereaksi. Karena saya berjanji untuk melakukan pembunuhan untuk orang lain dan menanggung akibatnya, yang bisa saya lakukan hanyalah membuat Anda merasa tidak sakit ketika Anda mati. Sui berbisik pelan dan tampak acuh tak acuh. Yuan Heng dan Bai Wenxing tidak bersimpati atas kematian Nyonya Shihua. Beberapa hal, setelah dilakukan, harus membayar harga. Jika mereka kalah kali ini,
akankah Nyonya Sihua berbelas kasih dan menyelamatkan hidup mereka? Jawabannya jelas. Yuan Heng, pergi dan lepaskan potret itu di aula. Su Yi memerintahkan. Iya. Yuan Heng dengan cepat mengambil kembali potret itu dan bertanya-tanya, Tuan, apakah potret ini masih merupakan harta karun? Su Yi mengambil potret itu, memeriksa kembali, dan berkata, ini bukan harta karun, aku hanya ingin tahu tentang Ming Luo Ling Huang ini. Meskipun potret ini adalah tampilan belakang Ming Luo Ling Huang, tetapi ada banyak petunjuk berharga tersembunyi. Yuan Heng dengan rendah hati meminta nasihat, tolong juga minta master untuk mengklarifikasi keraguan Anda. Jika tebakan saya benar, sungai darah dalam lukisan ini seharusnya menjadi sungai darah bersalah paling terkenal di dunia bawah. Lautan kepahitan, air sungai yang penuh dengan kekuatan dosa, baik hidup atau mati, sekali terkontaminasi oleh air sungai, itu tidak akan berkarat. Su Yi berkata dengan santai, hanya orang-orang di kerajaan kekaisaran yang bisa bebas dari dampak dan erosi kekuatan darah berdosa. Tetapi Ming Luo Ling Huang dalam potret ini seharusnya tidak melangkah ke ranah kekaisaran pada waktu itu, dan dapat menggunakan harta teratai untuk duduk di sungai dosa dan darah, memahami kekuatan dosa, hanya saja ini cukup untuk membuktikan bahwa Ming Luo Ling Huang adalah karakter yang sangat kuat sebelum dia menginjakkan kaki di kerajaan. Yuan Heng dan Bai Wenxing sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan menyimpulkan begitu banyak hal dari sebuah potret. Dan sepertinya dia tahu betul kondisi Belanda. Juga, hanya melihat nada santai dan alami Su Yi ketika berbicara tentang karakter di alam kekaisaran juga membuat mereka berdua gemetar tanpa alasan. Tuan, apakah dia pernah melihat kaisar sungguhan? Yuan Heng terkejut dan suasana hatinya jatuh. Yuan Heng saat ini secara alami tidak sebanding di Minggu Besar. Angka. Dan inilah yang membuatnya bingung. Tuannya baru berusia 17 tahun. Dia bukan penghuni liar atau penjahat kuno. Jika dia belum pernah melihat kaisar, bagaimana dia bisa akrab dengan karakter kaisar? Yuan Heng tidak mengerti, dia juga tidak mengerti. Dia tahu bahwa ini pasti rahasia tuannya, dan lebih baik dia menyembunyikan keraguan yang tidak dia mengerti di dalam perutnya. Ini adalah tugas seorang hamba. Adapun Bai Wenxing, wajahnya juga penuh kebingungan. Su Yi melirik Yuan Heng dan Bai Wenxing, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak diragukan lagi, apa yang dia katakan barusan tidak berbeda dengan bermain piano dengan seekor sapi. Dia tidak repot-repot untuk mengatakan lagi, dia menggulung potret itu, dan melemparkannya ke dalam liontin giok kecoa salju, tepat ketika dia akan pergi, pada saat ini. Di langit malam yang jauh, ada cahaya menyilaukan yang menyilaukan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.